Shalom sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan kembali membicarakan tentang sebuah bentuk argumentasi dalam melaksanakan atau melakukan pelayanan apologetika. Nah, objek kita dalam melakukan sebuah tindakan apologetika kali ini ialah kepada kaum pluralis atau orang-orang yang memiliki paham pluralisme agama. Dan sebelum kita masuk pada bentuk-bentuk argumentasi tersebut, saya akan memberitahukan dulu bahwa argumentasi yang mau saya share kepada teman-teman semua ialah argumentasi atau gagasan yang berasal dari seorang apologet Kristen yang presupposisional yang bernama John M. Frame, dan beliau adalah salah satu apologet Kristen yang sangat terkenal dan dikenal luas di zamannya, dan hingga sampai sekarang telah banyak buku yang telah dia tulis yang merupakan sebuah bentuk kontribusi dia dalam melakukan pelayanan baik itu dalam apologetika dan bidang teologi dan sebagainya. Dan deskripsi tentang beliau kita dapat lihat di gambar atau deskripsi yang ada di bawah. Berbicara tentang pluralitas tentu bukanlah hal yang asing atau tabu dalam pendengaran kita, karena memang di negara kita, negara tercinta yaitu Indonesia, pluralitas merupakan sebuah realitas dan bahkan dapat dikatakan sebagai ciri khas atau keunikan dari negara kita sendiri terhadap negara-negara lain, karena memang di dalam negara Indonesia ada banyak keragaman yang dapat kita temui, baik itu dalam hal budaya, suku, etnis, ras, dan agama, dan masih banyak keragaman-keragaman yang dapat kita temui di dalam Indonesia. Berbicara mengenai agama atau juga dapat menyangkut iman, tentu itu merupakan sebuah hal yang sangat prerogatif terhadap diri kita atau pribadi kita masing-masing kepada objek iman yang kita yakini. Dan di dalam iman yang kita yakini tentu setiap konsep atau kitab suci kita menganggap itu sebagai sebuah kebenaran yang final, dan di luar dari itu bukanlah kebenaran. Jadi di dalam iman yang kita percayai itu adalah kebenaran yang mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Nah, hal ini merupakan sebuah penegasan terhadap agama yang kita yakini atau yang kita imani. Dan untuk itulah kemunculan pluralisme dalam beragama merupakan sebuah jembatan untuk membangun dialog antara umat beragama yang berbeda atau yang berbeda keyakinan, sehingga sikap-sikap atau ketegangan yang berpotensi akan menimbulkan konflik antar umat beragama dapat terhindarkan. Dan contoh yang dapat berpotensi menimbulkan sebuah konflik antar agama ialah adanya sikap eksklusivisme, bahkan sampai berujuk kepada tindakan radikalisme dalam mempertahankan atau membela keyakinan imannya masing-masing. Dan untuk itu dalam paham kaum pluralisme agama, mereka memiliki pandangan bahwa semua agama mengajarkan hal yang baik, dan tidak ada agama yang menjerumuskan atau mengajak orang untuk melakukan sebuah kejahatan atau tindakan yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Dan
Tuhan yang disembah oleh semua agama adalah Tuhan yang sama. Dan untuk itulah ketika kita dalam konteks Indonesia berbicara tentang agama, maka sikap yang paling tepat yang harus kita munculkan ialah sikap toleransi, di mana kita harus membangun sebuah komunikasi seakrab mungkin kepada orang atau komunitas yang berbeda iman terhadap kita, sehingga dapat berjalan sepadan, baik itu dalam iman dia sendiri dan iman yang satunya dengan sendiri-sendiri. Jadi itulah yang merupakan latar belakang kemunculan paham pluralisme itu, dengan tujuan untuk menghindari konflik-konflik yang terjadi. Terkait dengan paham daripada pluralisme agama itu tadi, yang mengajarkan bahwa semua agama menyembah Tuhan yang sama, dan di dalam konsep agama mengajarkan hal yang sama juga, yaitu mengajarkan orang pada kebaikan. Maka yang menjadi pertanyaan kita terhadap kaum pluralisme ini ialah bagaimanakah cara kita dapat membuktikan bahwa Tuhan yang disembah oleh semua agama-agama di dalam dunia ini adalah sama. Sedangkan kita telah mengetahui bahwa setiap agama memiliki kitab sucinya masing-masing dan memiliki konsepnya sendiri-sendiri. Jadi dengan itu, dengan pewahyuan dan penjelasan yang berbeda tentang penyataan diri Allah dalam konsep agama masing-masing sangatlah berbeda. Dan jika itu telah terjadi, maka dapatkah kita menyimpulkan bahwa Tuhan yang sama itu adalah pribadi yang pelin-pelan dan tidak konsisten, atau bagaimanakah? Dan sebagai implikasi atau problem secara logis yang dapat kita lihat dari paham kaum pluralisme ini juga, bahwa ketika mereka mengajarkan hal demikian atau memberikan paham bahwa semua ajaran atau Tuhan yang disembah oleh semua agama ialah sama, maka kesimpulan logis dari pandangan itu ialah akan jatuh pada paham relativisme, di mana mereka berpendapat bahwa sebenarnya tidak adalah satu kebenaran yang mutlak, dan semuanya itu hanya berdasarkan perspektif masing-masing atau subjektivisme, dan kebenaran itu sendiri ada pada diri kita sendiri yang mau mempercayai itu. Dan dalam wilayah itu tentunya akan dalam wilayah atau komunitas itu berdasarkan kesepakatan bersama. Dan kesimpulan atau implikasi yang kedua yang dapat kita temui ketika membicarakan atau menganalisis paham dari pluralitas atau pluralisme agama itu ialah adanya sikap yang sinkretisme, atau yang berusaha untuk mencampurkan semua baik tradisi ataupun konsep agama atau konsep ketuhanan dari agama-agama yang berbeda untuk dijadikan sebagai satu runut yang dapat kita ikuti secara bersama dan berlaku kepada orang yang berbeda agama. Dan jikalau hal ini benar, maka tentunya ini bukanlah merupakan sebuah jembatan dalam membangun sebuah dialog yang benar dan baik, malah akan kembali memperkeruh dan dapat memperburuk keadaan dari yang sebelum-sebelumnya. Sebagai seorang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam iman kepada Kristus, tentu ketika kita diperhadapkan kepada
persoalan semacam ini, kita tidaklah akan berdiam diri atau akan menerima paham semacam itu. Dan untuk itulah tindakan yang paling tepat yang dapat kita lakukan ialah kita akan berusaha memberikan pembelaan atau pembuktian terhadap iman yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran yang dapat kita sampaikan dalam bentuk argumentasi secara apologetis. Dan ada dua hal yang perlu kita perhatikan ketika berbicara tentang tindakan apologetika ini, ialah bahwa ketika kita berbicara tentang pembuktian atau pembelaan terhadap iman yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran, bukanlah berarti secara negatif, mana kita harus melakukan berbagai tindakan-tindakan yang curang ataupun yang bersifat kriminal dan hal-hal yang sejenisnya. Dan hal yang kedua juga yang perlu kita perhatikan, bahwa ketika juga kita berbicara tentang tindakan apologetika terhadap paham-paham dari kaum pluralitas agama ini, itu bukan berarti bahwa kita tidak menghargai atau kita tidak menghormati orang atau komunitas yang memiliki iman berbeda atau yang tidak sama dengan keyakinan kekristenan yang kita yakini. Tetapi tujuannya ialah kita hanya berusaha membuktikan atau berusaha menjelaskan bagaimanakah keunikan atau perbedaan di dalam ajaran kekristenan itu kepada orang lain, sehingga orang lain yang atau kaum pluralisme tidak sampai berkesimpulan menganggap bahwa konsep dalam kekristenan itu sama dengan konsep-konsep agama yang lainnya. Lalu bentuk apologetika seperti apakah yang dapat kita gunakan ketika kita berdiskusi atau berhadapan dengan orang-orang yang memiliki paham kaum pluralisme agama ini? Tadi di awal video saya telah menjelaskan atau memberitahukan kepada kita bahwa bentuk argumentasi yang saya mau sharekan kepada teman-teman semua ialah bentuk gagasan yang disampaikan oleh seorang apologet Kristen yang bernama John M. Frame, di mana bentuk apologetika tersebut ialah bentuk apologetika presuposisional triperspektivalisme yang bersifat defensif dalam bentuk apologetika konstruktif. Apologetika konstruktif merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan dalam melakukan tindakan atau pelayanan apologetika, di mana dalam hal ini seorang apologet harus mempresaposisikan kitab suci sebagai firman Allah dan merupakan sumber yang memiliki otoritas tertinggi serta menjadi standar dan juga sebagai metode dalam mempelajari kebenaran yang ada di dalamnya serta juga menjelaskan kebenaran itu kepada orang yang mempertanyakan tentang iman yang ada di dalam kekristenan itu sendiri. Dan di luar daripada Alkitab, itu adalah sebuah pemberhalaan. Jadi dalam paham ini kita dapat menyimpulkan, kita dapat menemukan bahwa ketika kita menggunakan perspektif atau argumentasi seperti ini, kita tidak akan menemukan bahwa Alkitab itu memiliki posisi yang netral atau menerima konsep relativisme maupun sinkritisme, dan itu merupakan hal yang sangat tidak mungkin bagi Alkitab, karena dari pandangan dari definisi yang telah terpaparkan tadi, kita bisa mengetahui bahwa Alkitablah
dengan sendirinya yang akan membuktikan serta menjelaskan dirinya terhadap argumen atau paham-paham lain yang menganggap bahwa setiap ajaran dalam semua agama itu adalah sama. Dan untuk itulah argumentasi ini sangat penting untuk kita bisa lakukan dalam menghadapi atau memberikan jawaban terhadap orang-orang yang memiliki paham pluralis terhadap agama. Di dalam apologetika konstruktif itu sendiri terdapat 3 perspektif yang dapat kita gunakan dalam memberikan jawaban atau respon terhadap kaum pluralisme. Dan perspektif itu ialah pertama, perspektif yang normatif, dan dalam tahap itu seorang apologet harus menjelaskan kepada orang-orang yang mempertanyakan tentang iman ataupun kepada orang yang memiliki paham pluralisme agama bahwa setiap manusia itu memiliki pengetahuan akan Allah, dan pengetahuan akan Allah itu diperoleh dari kitab suci penciptaan dunia, alam semesta, dan dalam diri manusia. Dan dengan penjelasan-penjelasan seperti itu akan memberikan kesadaran kepada orang atau manusia yang mempertanyakan itu bahwa Allah itu ada, Allah itu memiliki otoritas atas segala sesuatunya yang ada di dalam dunia ini. Sehingga dari situ manusia juga dapat mengenal Allah melalui kitab sucinya, melalui pewahyuannya dalam kebenaran firman-Nya, di mana dia dapat mengetahui tentang siapakah dan bagaimanakah Allah, serta bagaimanakah keinginan Allah serta kehendak Allah terhadap manusia. Dan dalam konteks Kristenan sendiri, kita dapat mengenal Allah atau kita dapat mengetahui kehendak Allah hanyalah melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus dan dituntun oleh tuntunan dari Allah Roh Kudus sendiri. Perspektif yang kedua yang dapat kita lakukan ialah perspektif situasional. Dan dalam tahap ini seorang apologet akan menggunakan atau menjelaskan tentang fakta-fakta yang mendukung, baik itu fakta kosmologi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini yang dapat mendukung argumentasi dia di dalam memberikan pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang menanyakan tentang iman dia. Dan hal yang kedua ialah dia juga dapat menggunakan argumentasi teleologis atau yang merupakan sebuah tujuan final dari diri atau penciptaan manusia itu sendiri, di mana penciptaan manusia dalam konteks kekristenan memiliki 2 tujuan, ialah 1, menikmati kasih Allah dan memuliakan Allah. Dan hal itu dapat digunakan oleh seorang apologet Kristen di dalam memberikan jawaban terhadap orang-orang yang secara khusus kaum pluralis. Perspektif ketiga yang dapat kita gunakan ialah perspektif eksistensial, di mana pada tahap ini harus dimulai dengan sikap dan motivasi serta tujuan dan komitmen diri seorang apologet di dalam Kristus yang mau taat dan akan senantiasa setia di dalam melakukan kehendak Allah, dan ditambah dengan keterampilan dia di dalam menginterpretasikan setiap kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Dan keterampilan yang dimaksud ialah tentang ketekunan dia atau cara belajar yang dia lakukan untuk
melakukan sebuah atau suatu pendekatan terhadap teks yang ada di dalam Alkitab. Jadi sekian saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Kiranya dalam video ini dapat memberikan kontribusi atau dapat memberkati saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati dan memelihara kehidupan kita semuanya.